1062 The Voice of Love, Kekasih Tuhan masih melanjutkan kebersamaan kita dalam program Voice of Life bersama dengan Bapak Doni Tatimu, bicara tentang managing konflik. Sepertinya tidak ada yang berkonflik. Oh, tidak ada berkonflik. Ada yang berkonflik nih Pak Ipun. Dari tadi ini teleponnya bunyi dari awal Pak, pengen tanya. Kita ke penelpon dulu, bisa pakai headsetnya Pak. Shalom Sanggakala, selamat pagi. Shalom, selamat pagi Pak Doni. Pagi Bu, dengan Ibu siapa? Dengan Ibu Suci. Bu Suci, apa kabar? Saya merasa terberkati sekali hari ini. Puji Tuhan. Saya minta tolong beli kasetnya, ada ya Mbak Wahyu? Oh, nanti ke 5044000 ya Bu? Oh saya, untuk pencerahan ini loh, pasangan muda-muda ini loh Mbak Wahyu. Ya kenapa, banyak Bu? yang konflik sekarang Gitu, itu Bu, mengenes saya ngerasanya ya. Nanti buat ya Mbak Wahyu, terima kasih banyak. Sama-sama, ya Pak Doni, Ibu. saya Ya, dengarkan Tuhan gitu kok berkati. ya. Iya. Iya, terima kasih banyak, Tuhan memberkati. Tuhan berkati Bu Suci. 504.000 ya Mbak Wahyu. 5044000 hari dan jam saya. kerja Bu ya. Ini Ya, libur terima Bu. kasih saya. Ya, Selamat pagi. selamat pagi. Iya, pasangan muda banyak yang berkonflik. Ya, karena kalau zaman dulu kita itu dibudayakan beli sesuatu. Zaman dulu kita itu. Berarti kita orang zaman dulu ya. Iya, terus Saya kok nggak merasa ya. kita beli sesuatu. Kalau rusak diperbaiki Bang. Oh, Zaman sekarang HP pun beli ulang. rusak beli baru. Ya, saya teman saya Pak Indra Saputra kapan hari Senin. itu kelihatannya sepele tapi berpengaruh loh terhadap hubungan juga. Enggak lah. Rusak buang. Ya, orang Amerika bilang dulu kita bangun barang itu build to last. Ya. Dibangun, dibentuk untuk bertahan lama. Sampai akhir. Tapi kalau sekarang enggak. Justru yang dibuat ikut Jepang 5 rusak. tahun 5 tahun ganti. 5 tahun harus ganti. Iya, teman saya Pak Indra Saputra kapan hari saya ngajak Zoom, nggak bisa Pak. Iya, kenapa? Ya harus konseling pernikahan. Pengantin baru. Loh, saya pengantin baru kapan? Ya barusan Pak. Lu barusan sudah berkelahi. Dan berkelahi soal sepele misalnya. Ya, buat saya seringkali ya itu lupa bahwa kita membangun sebuah pernikahan itu kan sebenarnya karena cinta sebenarnya. Dan kasih itu seharusnya menyatukan. Ya, bukan kasih harus satu titik, yang paling bagus menanggung segala sesuatu itu tadi. Alkitab juga ngomong loh Mbak Wahyu, menanggung segala sesuatu. Tapi paling tidak di situ kita punya niat untuk menyelesaikan, bukan untuk memperbesar gitu loh. Ada hal-hal yang kecil yang mungkin tidak perlu diangkat. Kalau buat saya itu cara saya. Makanya saya agak avoiding resolving konflik sedikit. Tetapi ada hal esensi yang mau tidak mau memang harus diselesaikan. Dan ketika itu diangkat, itu bukan untuk menyalahkan si A atau menyalahkan si B. Buat saya enggak. Tetapi bagaimana kita punya sebuah hubungan yang lebih langgeng. Dan seringkali orang itu merasa kalau diangkat sebuah masalah merasa diserang, dikonfrontir gitu ya. Betul, merasa diserang gitu. Buat saya adalah, saya nggak tahu sih bagaimana dia mengangkat persoalan, tetapi sebuah persoalan diangkat untuk diselesaikan. Nomor satu, itu bagus sekali Matius 18 ayat 15, bahwa untuk mendapatkan yang terhilang. Matius 18 ayat 12 sampai 14 bicara tentang domba yang terhilang, baru kemudian dia masuk ke konflik. Jadi memang tujuannya adalah menyelamatkan, bukan untuk menghancurkan. Kalau motivasi ini sudah tertanam dengan dalam di dalam kita, ya setiap resolving konflik adalah untuk menyelamatkan, bukan untuk menghancurkan. Tapi hari ini kan seringkali konflik diangkat untuk menghancurkan. Justru ketika terjadi konflik, pernikahan menjadi hancur. Ketika terjadi konflik, persahabatan menjadi hancur. Ketika terjadi konflik, sebuah pekerjaan menjadi hancur. Ketika terjadi konflik, tadi sinyal-sinyal Mbak Wahyu buat sendiri, akhirnya terjadi perpecahan kan gitu. Padahal kan tidak seharusnya seperti itu. Ya. Makanya konflik selalu berkonotasi negatif dan menjadi negatif. Dan banyak dihindari. Ya, akhirnya orang menghindari konflik. Dan menghindari konflik itu bagaikan sebuah fenomena gunung es, Pak. Bisa istilahnya ya kelihatannya bagus, senyum di depan. Tapi tiba-tiba mengeluarkan diri, memisahkan diri. Sakit hatinya nggak terungkapkan soalnya. Ini menjadi sesuatu yang pergumulan di zaman sekarang memang ya. Ya, setuju. Tapi juga bukan semua harus buat saya kemudian
ayo berkonflik. Nah, buat saya. Tapi ketika memang itu menjadi esensi untuk diselesaikan. Anda nggak bisa avoid, nggak bisa menghindar. Anda juga nggak bisa menyelesaikannya dengan kasar. Tapi memang menjadi pribadi yang memang mau menemukan titik temu, yaitu in truth and love, dalam kebenaran dan kasih. Jadi Efesus 4 itu memang buat saya menjadi sebuah panduan untuk menyelesaikan sebuah konflik di tengah-tengah jemaat, tetapi terutama panduan menyelesaikan konflik di tengah-tengah kita. Ya. Nah, problemnya adalah yang seringkali mengalami konflik itu adalah orang-orang yang paling dekat. Tadi disinggung soal suami istri. Justru itu yang paling sering terjadi konflik karena dekat kan. Nah, ada orang-orang yang gagal untuk menyelesaikan konflik ini, Pak, dan mereka tidak tahu bagaimana harus menyelesaikan, tidak tahu harus kemana minta pertolongan, sehingga akhirnya mereka memutuskan tadi yang saya bilang, rusak ya udah buang Pak, ganti baru. Ya, yang paling penting dalam sebuah konflik ketika sukar untuk diselesaikan adalah mediator antara kedua pihak. Yang tadi kemudian kamu mundur satu langkah, dia mundur satu langkah, kamu mundur satu langkah lagi, dia mundur satu langkah. Sebenarnya berfungsi untuk itu, dan setiap mediator berfungsi untuk mendamaikan sebenarnya. Makanya dituntut kenetralan sebuah mediator dalam menyelesaikan sebuah konflik. Nah, akan menjadi aneh ketika mediator tidak bisa netral. Netral bukan berarti tidak berpihak dalam kebenaran. Berpihak pada kebenaran tetapi tidak berpihak pada kepentingan salah satu pihak gitu ya. Dia berpihak pada kebenaran. Oleh sebab itu karena dia mau menyelamatkan. Nah, itu yang akan menjadi sukar kemudian ketika mediator itu bukan untuk mendamaikan tapi untuk ngompori. Iya. Dan seringkali orang mungkin tambah besar konfliknya ya. Bukan tambah berhenti. Dan saya ngalami di awal-awal, di awal. Makanya saya akan akhirnya belajar mendengar. Tapi awal-awal saya mencoba menyelesaikan Pak masalah. Doni ini orangnya sabar, Ibu juga diem loh. Bisa berkonflik juga ya? Bisa. Ada kepentingan kan masing-masing, keinginan masing-masing gitu. Dia maunya seperti ini, saya maunya seperti itu. Sabar bukan berarti diam, Mbak Wahyu. Bukan berarti gunung es. Ya. Masih ada emosinya. Saya nggak pernah lihat Pak Doni marah soalnya. Ya, jangan lupa orang sabar biasanya seringkali orang yang memendam emosi. Satu saat akan meledak ya. Ya. Makanya kalau khotbah meledak pelampiasan. Tahu sekarang berarti curcol ini ceritanya ya. Buka rahasia sedikit. Biasanya mediator akan menjadi salah karena saya dulu ngalami dan kita mencoba untuk mencari akar dari persoalan, kita gali, tapi kita tidak pernah tahu bagaimana harus menyelesaikan itu ketika menjadi besar. Akhirnya masalah yang tidak seharusnya muncul itu menjadi muncul. Itu kesalahan saya awal-awal. Saya kan diajar dulu cari akar dari sebuah persoalan. Benar sih. Tapi ketika saya coba gali, tiba-tiba persoalannya tadi itu. Puncak esnya kelihatan kecil padahal di bawahnya besar. Ketika saya coba gali, ini menjadi besar dan saya tidak bisa menyelesaikan. Sehingga pertengkaran lebih meruncing. Jadi lebih besar. Sehingga sekarang saya berposisi nomor 1 lebih banyak mendengar. Mendengar cerita mereka, keluhan mereka, emosi mereka terutama, emosi yang tidak mereka sampaikan dengan kata-kata, tapi terlihat jelas dalam wajah mereka, sikap mereka. Tapi yang paling penting adalah belajar mendengar hikmat Tuhan di situ. Jadi saya berjalan pada satu titik, berjalan pada apa yang mereka ucapkan, katakan. Tapi saya tidak mau terjebak pada emosinya mereka, tapi belajar mendengar Tuhan. Sebab saya sudah dulu belajar, coba gali, makin gede. Nggak tahu gini caranya, tinggal aja. Angkat tangan saya. Jadi Anda sekarang tahu kalau Pak Doni khotbahnya meledak-ledak, artinya habis konflik. Pelampiasan ya. Oh iya. Supaya melampiaskan yang di dalam supaya tidak meledak. Baik, kita tanggapi pertanyaan Pak. Ada nomor belakang 9779 yang bergabung. Pak Doni, cinta bisa putus dan habis, tapi kalau dengan kasih, apalagi kasih Tuhan, bisa kekal menurut saya. Ini yang saya lakukan bila berkonflik. Apakah sudah benar Pak Doni? Iya, benar.
seringkali saya selalu bilang begini, seringkali orang membagi cinta, kan kita Kristen ya, membagi cinta menjadi 4 bentuk kan, berdasarkan bahasa Yunani. Agape, cinta Allah, kemudian eros, cinta antara lawan jenis, fileo, cinta persahabatan. Saya bilang sebenarnya saya hari ini tidak membagi cinta itu menjadi 4. Saya membagi cinta itu cuma menjadi 1, kasih. Agape. Di dalam agape, kasih Allah itu dimanifestasikan 3 cinta yang lain. Cinta orang tua pada anak, keluarga, cinta sahabatan, persahabatan, pertemanan, dan cinta antara suami dan istri. Jadi cinta antara mereka yang berpasangan dalam pernikahan. 3 itu. Kenapa? Sebab bukankah Yesus muncul sebagai mempelai pria dan kita mempelai wanita? Itu kan cinta eros yang Anda sebutkan. Yesus menampilkan Allah sebagai Bapa, itu kan cerita cinta orang tua. Yesus menamakan diri sebagai sobat yang sejati, itu kan cinta persahabatan. Jadi bukan 4 cinta yang berbeda. Sebenarnya hanya 1, dia minta agape. Kalau enggak, kita hanya mengasihi dengan kasih duniawi, kasih yang tidak dibungkus, dituntun oleh kasih Allah. Sehingga kita eros pada siapa saja yang kita mau. Itu menjadi salah. Tapi kalau dibungkus dengan kasih agape, itu menjadi kasih yang penuh kesetiaan. Itu yang berbeda. Jadi saya begini, betul, saya setuju bahwa perlu kasih Allah. Cinta kita pada pasangan kita itu harus dibungkus dengan kasih Allah. Disitulah kita bersedia menemukan sebuah perdamaian ketika terjadi sebuah konflik. Tidak melupakan mengapa dari awal kita ini menikah. Umumnya ya, sebab ada orang menikah karena terpaksa. Tapi dari awal kita mengerti bahwa saya menikah itu untuk menemukan tujuan bersama dalam pernikahan. Dan itu hanya saya setuju ketika terjadi hanya dibungkus dengan kasih Allah. Kalau nggak bisa dibungkus dengan kasih Allah, menjadi kasih yang egois. Itu. Oke. Terima kasih, Tuhan Terima berkati. kasih. Berikutnya ada Ibu J yang bergabung. Selamat pagi Pak Doni. Selamat pagi, Bu. Saya mau tanya, bagaimana saya harus menyikapi anak-anak yang tidak ada perhatian terhadap orang tua ya? Sekarang saya ini sendiri di rumah Pak. Anak saya 5, tapi mereka sudah pada kerja dan mempunyai keluarga. Yang 2 belum sih, masih bujangan, tapi tidak tinggal di rumah. Mereka tidak pernah menelpon, menanyakan kabar ibunya. Sedangkan saya sebagai ibu kadang ingin diperhatikan begitu Pak. Yang saya tanyakan, apakah saya salah kalau saya menginginkan itu Pak Doni? Buat saya enggak gini. Cara untuk menerima adalah selalu memberi. Buat saya cara terbaik untuk menerima adalah memberi. Bagaimana saya bisa menerima sebuah perhatian? Buat saya, Bu, mungkin belajar untuk memperhatikan mereka lebih dahulu. Ya, tidak akan Anda berharap saya sudah perhatikan dia seminggu, dia kok nggak tetap perhatikan saya. Mungkin butuh waktu, mungkin butuh sebuah kebiasaan, mungkin butuh saling mengerti dulu satu sama lain. Tapi nomor 1, tadi saya katakan, mulailah dengan sebuah inisiatif. Kerendahan hati adalah, saya tahu saya benar, tapi saya tetap memulai sebuah inisiatif. Saya tahu saya salah, inisiatif harus dari saya. Tapi kalau saya tahu saya benar, inisiatif juga harus dari saya. Bagaimana, Bu? Mungkin mulailah Anda yang lebih dahulu memperhatikan anak-anak. Mulailah Anda lebih dahulu menelpon mereka, menanyakan kabar mereka. Atau mengunjungi mereka. Mengunjungi mereka silakan. Kirim atau makanan. Boleh. Kirim uang. Loh. Yang pasti kita menunjukkan perhatian kita lebih dahulu. Perhatian. 1, kita menemukan obat rindu kita dari telepon kita, kunjungan kita yang mungkin singkat, tidak merepotkan mereka di waktu mereka sibuk. Saya menunjukkan perhatian saya. Dari situ saya menemukan obat kangen saya. Tapi tanpa merasa harusnya anak dong yang cari orang tua. Enggak, inisiatif dari Anda aja lebih dahulu. Mungkinlah, mari kita berdoa. Kemudian kebiasaan itu ketika terbentuk, 1 kali misalnya Anda lupa telepon mereka, dengan sendirinya mereka ada sesuatu kehilangan tuh, sebuah kebiasaan yang sudah dibangun. Loh, kok mama nggak telepon? Mungkin dia telepon mama, ada apa-apa ya gitu. Jadi cara untuk menerima menurut Alkitab selalu ada lebih dahulu memberi. Jadi buat saya adalah, mungkin Bu, ini bisa dicoba adalah belajar memberi perhatian lebih dahulu. Mungkin dari situ Anda akan mendapatkan sebuah perhatian dari mereka. Jadi Anda telepon aja, cuma mama say hi, mau tahu kamu baik-baik nak, gimana anak-anak, kerjaan gimana.
Jangan lupa Tuhan. Ingatin mereka aja sambil mengobati rindu Anda yang berinisiatif. Gak apa-apa. Manusia jatuh dalam dosa kan yang inisiatif pertama bukan manusia, Tuhan. Harusnya manusia dong yang minta maaf, tapi Tuhan yang memulai sebuah inisiatif. Semoga bisa membantu Anda. Tuhan memberkati. Ada Bapak Adi Candiloka yang bergabung. Selamat pagi Pak Doni. Selamat pagi Pak Andi. Mau menanyakan langkah untuk hadapi konflik keluarga. Untuk ajak istri dan anak-anak ikut ke gereja memang agak sulit Pak. Istri sering mengajak pisah dan juga menggugat cerai sepihak dari pihak istri. Sedangkan saya tetap mempertahankan keluarga. Jika istri tetap pada prinsipnya mau cerai, apakah saya salah kalau saya menyimpan surat cerainya agar istri itu tidak melakukan cerai? Jadi suratnya itu disimpan, tidak diproses. Saya nggak tahu. Yang pasti gini adalah saya nggak tahu kenapa sampai terjadi sebuah perceraian. Tentu saja akar persoalan masing-masing harus digali lebih dalam. Apakah karena masalah inferiority, apakah masalah kemarahan yang terpendam, apakah masalah kekecewaan, saya nggak tahu. Tapi buat saya adalah ketika itu lebih daripada sekedar trik supaya tidak terjadi sebuah perceraian. Buat saya adalah, ya itu tadi, buat saya adalah inisiatif itu. Dengan cukup rendah hati dan lemah lembut. Hasilnya bagaimana? Serahkan sama Tuhan. Tapi buat saya adalah nomor satu, buat saya yang paling penting adalah kalau saya mau mendapatkan sebuah perdamaian, saya mau menyelamatkan keluarga pernikahan saya adalah ambillah sebuah inisiatif. Tapi saya sudah coba Pak, dia nggak mau. Oh ya coba, biarin aja, bangun itu, coba itu, lakukan lagi. Apa sih yang membuat istri kecewa dengan Bapak? Apa sih yang membuat istri tidak suka dengan Bapak? Coba Anda mulai memberi yang baik. Kalau bisa diberi, berilah yang baik, kerjakan yang baik. Perhatian kurang, ya saya sekarang memberi perhatian. Jarang diajak ngobrol, sekarang saya ngobrol. Saya mau ngobrol sekarang dia sudah nggak mau Pak. Ya nggak apa-apa, ya coba aja lagi ngobrol lagi, kan gitu. Jadi buat saya adalah kita menjadi pribadi yang bersedia untuk berdamai. Itu yang paling penting. Bagaimana hasilnya, pokoknya serahkan sama Tuhan. Yang penting kita bisa bilang, Tuhan, saya sudah berbuat yang terbaik untuk berdamai. Bukan untuk tidak bercerai, tetapi yang paling penting untuk berdamai. Semoga Pak Anda bisa bedakan. Seringkali kita mencoba untuk menghalangi sebuah solusi, menghalangi perceraian, tetapi kita sendiri tidak mencoba mengadakan sebuah perdamaian. Tapi saya sudah ngomong Pak, dia tidak mau menanggapi. Ya ngomong aja, ngomong ringan. Bagaimana, udah makan? Kamu suka makan apa? Dia tidak tanggapi. Ya sudah, yang penting Anda sudah memberi, terus beri kebiasaan, bukan cuma sekali dua kali. Biasakan. Anda menjadi orang yang bersedia untuk membawa damai. Itu dulu nomor satu. Bukan soal menghalangi sebuah perceraian, tapi buat saya adalah membawa kedamaian itu di tengah-tengah keluarga. Ajak doa sama-sama. Dia nggak mau, ya sudah, Anda doa sendiri. Doakan istri Anda, doakan anak-anak Anda. Nanti dia dengar, nggak apa-apa. Dari situ dia tahu bahwa Anda sementara mendoakan Anda, supaya mendoakan istri Anda supaya istri Anda diberkati Tuhan, supaya hatinya tetap damai. Gitu, nggak apa-apa. Jadilah orang nomor satu, pribadi yang mau membawa perdamaian. Bukan nomor satu menyelesaikan konflik, membawa perdamaian. Ketika perdamaian itu ada, konflik itu akan terselesaikan dengan sendirinya. Semoga pernikahan Anda dilanggengkan oleh Tuhan. Tuhan memberkati Pak. Baik, Pak Doni bisa disimpulkan. Baik, kekasih Tuhan dimanapun Anda berada, biarlah topik ini terutama menjadi kekuatan bagi kita. Nomor satu, persoalannya bukan bagaimana untuk menyelesaikan sebuah konflik. Persoalannya nomor satu adalah mau enggak kita menjadi pribadi yang bersedia untuk berdamai. Itu persoalannya. Selalu orang tanya how to, bagaimana. Alkitab nggak pernah ajar bagaimana ternyata. Alkitab mengajar mau enggak kita menjadi pribadi yang membawa damai itu sendiri. Sekali lagi mengingatkan Anda terhadap apa yang Paulus katakan, kalau itu sepenuhnya tergantung kepadamu, usahakanlah perdamaian.
Jadi bukan soal bagaimana, tetapi bagaimana kita menjadi pribadi yang membawa damai. Berbahagialah, kata Tuhan Yesus, mereka yang membawa damai, sebab mereka akan menerima damai sejahtera. Buat saya itu ucapan berbahagia Yesus. Jadilah pribadi yang membawa damai. Mari sama-sama kita satu dalam doa. Bapa kami dalam sorga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari ini Tuhan, nomor 1, izinkan kami diingatkan ulang menjadi pribadi yang diingatkan akan kebenaran dalam kasih itu. Truth in love, truth and love, itu ada dalam kami. Ini kebenaran di dalam kasih. Biarkan hati kami penuh sekali lagi melimpah dengan kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu yang memampukan, kasih-Mu yang mengajarkan kami arti pengampunan, kasih yang memampukan kami untuk menanggung banyak hal. Terima kasih Tuhan, sehingga kami benar-benar menjadi orang yang membawa damai. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, setiap kekasih Tuhan yang mendengarkan, rumah tangga mereka dirukunkan ya Tuhan. Kalau Engkau temukan hati yang bersedia untuk berdamai, dialah damai sejahtera Tuhan turun dalam hidup mereka. Dirukunkan dalam persahabatan-persahabatan yang baik, persahabatan bukan yang toksik, bukan yang menghancurkan, tapi persahabatan yang membangun. Dirukunkan mereka dalam rumah tangga, dirukunkan mereka dalam keluarga besar, dirukunkan mereka dalam saudara bersaudara, dirukunkan mereka ya Tuhan, terutama suami dan istri, orang tua dan anak, dirukunkan dalam keluarga rohani gereja mereka. Tuhan, biarlah kasih sayang Tuhan ada dalam hidup mereka. Seringkali terjadi perpisahan, tapi biarlah perpisahan itu bukan dipisahkan karena kekerasan, bukan karena sakit hati, tapi benar-benar Tuhan memberi damai sejahtera. Semua perpisahan itu biarlah terjadi dengan baik. Kalau harus terjadi perpisahan yang baik, perpisahan yang membuat masing-masing bertumbuh makin dekat dengan Engkau. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa kalau rumah tangga terjadi banyak hal yang tidak mengenakan, biarlah ada hati yang hari ini bersedia menjadi pembawa damai sejahtera. Biarlah orang ini ada hati yang bersedia menjadi penyelamat, juru selamat, gambaran Kristus di tengah-tengah rumah tangga. Seringkali mereka harus memikul banyak pengorbanan. Seringkali mereka harus memikul banyak luka, sakit hati dalam punggung mereka, dalam kepala mereka, pikiran mereka, sama seperti Kristus dimahkotai mahkota duri, dihancurkan badannya. Mereka seringkali harus memikul rasa sakit dalam hati, sakit dalam pikiran. Tapi Engkau beri damai sejahtera dalam hidup mereka. Kuatkan selalu, dan biarlah pengorbanan mereka membawa keselamatan, terutama bagi keluarga mereka, suami, istri, orang tua, anak-anak, saudara bersaudara. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Pak Doni, terima kasih sudah menjadi berkat. Tuhan memberkati. Dan kekasih Tuhan, tentu sudah kebersamaan kita dalam program Voice of Life. Kekasih Tuhan, dimanapun Anda berada, Anda dan saya dipanggil untuk menjadi pembawa damai, dan dipanggil juga untuk menyelamatkan mereka yang terhilang. Siapkah Anda? Harus siap. Suka tidak suka, itu panggilan kita. Saya Wahyu Widiawati pamit undur. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.